Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hati-hati, pecah perlawanan rakyat pun tak bisa dikendalikan. Tidak mudah untuk menulis tulisan ini. Ada rasa marah yang luar biasa terhadap DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, khususnya terhadap fraksi PDIP, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi PAN, dan juga fraksi P3. Mereka inilah yang menjadi aktor utama menuju pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan itu berlangsung dalam rapat paripurna DPR pada hari Senin kemarin 5 Oktober. Dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, sangat dipaksakan supaya menjadi undang-undang. Hanya fraksi PKS dan Demokrat yang menolak. Undang-Undang Ciptaker adalah undang-undang yang akan menindas belasan juta kaum buruh yang akan menindas rakyat Indonesia secara keseluruhan. Sebaliknya, undang-undang ini memberikan kewenangan dan kesewenangan kepada pemilik modal. Mulai sekarang mereka akan bisa sesuka hati terhadap para pekerja. Poin-poin kontroversial di dalam undang-undang ini semuanya untuk kepentingan pengusaha, kemudian buruh yang lemah dalam banyak hal dipaksa mengikuti keinginan pemodal. Tidak ada lagi pesangon yang memihak karyawan karena diberhentikan oleh perusahaan. Pesangon PHK berkurang sangat drastis. Tidak ada lagi batas upah minimum. Jangan lagi harapkan cuti yang sifatnya peri kemanusiaan. Cuti 2 hari seminggu tidak ada lagi. Pasal 79 Undang-Undang Ciptaker menghapus cuti ini. Juga dihapus istirahat 2 bulan setelah bekerja 6 tahun berturut-turut. Undang-undang baru ini memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengatur soal cuti. Perusahaan bisa mendiktikan perjanjian kerja dengan karyawan. Menurut Undang-Undang Ciptaker, tidak ada lagi istilah karyawan tetap perusahaan. Para pekerja boleh dikontrak seumur hidup. Inilah yang diatur di pasal 59. Itu bermakna tidak akan ada lagi skema pensiun untuk karyawan. Karena sistem kontrak yang berlangsung terus-menerus itu tidak membebankan kewajiban kepada perusahaan untuk menyediakan skema pensiun. Bahkan Undang-Undang Ciptaker akan memberikan keleluasaan kepada pengusaha untuk tidak membayar upah sesuai ketentuan. Pasal 88 Undang-Undang Ciptaker sangat berpihak kepada perusahaan soal pengupahan. Sanksi untuk pelanggaran ini pun dihapuskan. Buruh yang melancarkan protes bisa dipecat oleh perusahaan. Pasal 90 dan 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melindungi buruh dalam pembayaran upah dihapus total oleh Undang-Undang Ciptaker. Perusahaan tidak bisa diperkarakan kalau membayar pekerja di bawah standar. Banyak lagi ketentuan di Undang-Undang Ciptaker yang sifatnya akan menindas buruh. Semua ini dengan alasan untuk menarik investasi. Agar, kata para penguasa, iklim investasi di Indonesia lebih menarik bagi para pemodal. Sangat mengherankan sekali. DPR yang seharusnya bekerja untuk melindungi rakyat sekarang malah menindas. DPR menjadi dewan penindas rakyat. Semakin meyakinkan kita semua bahwa DPR tidak mewakili suara rakyat, bukan pembela kaum lemah dan yang tertindas. Masih waraskah kalian, wahai para wakil rakyat? Atau apakah kalian sekarang menjadi lembaga yang menguras rakyat? Tetapi ada satu hal yang dilupakan oleh PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, dan P3, bahwa mereka akan diingat sebagai para pengkhianat. Rakyat akan menghukum mereka. Hanya saja memang tidak mudah menghukum mereka, karena hukum ada di dalam genggaman mereka. Kita lihat saja, perlawanan dari rakyat akan menemukan jalannya sendiri. Secara alamiah perlawanan itu akan bangkit. Mungkin saja penindasan akan berlanjut terus oleh DPR dan para penguasa eksekutif. Boleh jadi mereka akan semakin menggila-gila dalam pengkhianatan. Ibarat mengkonsumsi obat perangsang overdosis, para penguasa legislatif dan eksekutif akan terlihat berani melakukan apa saja. Tapi semakin brutal cara-cara yang mereka lakukan terhadap rakyat, akan semakin keras reaksi yang bakalan muncul. Untuk sementara ini, rakyat masih bisa diintimidasi, rakyat pun masih takut. Namun, begitu perbuatan sewenang-wenang mereka itu meluas, perlawanan rakyat bisa tak terkendali. Jadi berhati-hatilah.
Tak mau kecolongan RUU Cipta Kerja, 32.000 buruh Bekasi bakalan geruduk DPR RI besok. Sebanyak 32.000 buruh dari sejumlah perserikatan buruh dari Bekasi akan menggeruduk gedung DPR RI pada hari Senin 5 Oktober. Hal tersebut dilakukan guna mengawal Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja. Aliansi Persatuan Rakyat atau Perak Bekasi, yang merupakan salah satu aliansi buruh terbesar, telah melakukan rapat koordinasi di Sekretariat FKI sejak pukul 3 sore sampai dengan 5 sore pada hari Minggu 4 Oktober. Rapat gabungan Aliansi Perak hari ini pun diikuti oleh perwakilan Serikat Buruh Kasbi, GSBM, FPBI, GSPB, FKI, SGBN, dan juga lainnya. Aliansi Perak sendiri memiliki anggota buruh kurang lebih 32.000 orang di seluruh Bekasi. Hasilnya terdapat 3 poin pendapat atau sikap Aliansi Perak dalam menyikapi Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang bakal dibawa ke rapat paripurna tanggal 8 Oktober mendatang. Adapun sikap dari Aliansi Perak yang pertama yakni pengesahan tingkat 1 Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan DPR pada hari Sabtu 3 Oktober hingga tengah malam sangat tidak wajar dan juga terkesan terburu-buru serta terkesan begitu dipaksakan. Yang kedua, aroma busuk ketidakwajaran pada poin 1 melahirkan dugaan adanya kemungkinan rapat paripurna ketok palu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dilakukan pada hari Senin 5 Oktober. Tegas Koordinator Perak Cecep Sarifudin lewat siaran persnya pada hari Minggu 5 Oktober. Untuk mengantisipasi kemungkinan pengesahan secara terstruktur pada 8 Oktober 2020 mendatang, Aliansi Perak akan menerjunkan para buruh untuk menggeruduk gedung DPR RI. Aliansi Perak akan mengerahkan massa buruh ke gedung DPR RI pada hari Senin besok. Begitu tandasnya. Tamat sudah rezim Jokowi. Proposal Omnibus Law ditolak oleh Bank Dunia. Mengejutkan, Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan roadmap inti pemerintahan Jokowi dalam rangka pemulihan ekonomi malah ditolak oleh Bank Dunia. Dalam sebuah laporan, Bank Dunia mengatakan bahwa Omnibus Law merugikan ekonomi. Proposal Omnibus Law yang bertujuan melanggengkan eksploitasi sumber daya alam ultra neoliberal malah ditolak Bank Dunia. Ada apa gerangan? Ini memang tidak lazim. Biasanya seluruh undang-undang yang lahir di Indonesia tidak lepas dari perhatian global, terutama Bank Dunia. Karena berkaitan dengan keamanan investasi dan aset-aset mereka di Indonesia. Selama ini undang-undang selalu mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan internasional, khususnya IMF dan Bank Dunia. Namun kali ini malah ditolak. Ada beberapa indikasi mengapa Bank Dunia ini menolak. Secara politik ini adalah sinyal bahwa pemerintahan Jokowi tidak lagi efektif dalam melakukan komunikasi internasional, terutama kepada lembaga-lembaga keuangan multilateral. Padahal, semester 2 pemerintah akan beralih dari prioritas membuat global bond kepada pinjaman bilateral dan pinjaman multilateral dengan rangka mengejar utang 1.093 triliun rupiah. Ketika proposal ini ditolak oleh lembaga keuangan multilateral, maka target utang ini menjadi ambiar. Dengan demikian, maka Presiden Jokowi sendiri tidak lagi efektif sebagai proksi para Taipan dalam memperoleh sumber-sumber keuangan dalam rangka penyelamatan ekonomi. Padahal tanpa bantuan pemerintah, dana bailout, penyertaan pemerintah dan investasi pemerintah di perusahaan swasta, maka mustahil perusahaan swasta bisa selamat oleh serangan COVID-19 dan juga krisis sekarang ini. Sementara Presiden Jokowi tidak lagi representatif bagi mereka, para Taipan, untuk mendapatkan dana talangan yang nilainya mencapai 690 triliun rupiah, melebihi BLBI, KLBI yang pernah diberikan pada krisis moneter tahun 98. Padahal baru saja Presiden Jokowi menerbitkan Perpres tentang pembentukan tim pemulihan ekonomi baru yang diketuai oleh Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto dan pengusaha muda super tajir Erick Thohir. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tim ekonomi ini adalah kunci dalam meloloskan Omnibus Law. Meskipun tim ekonomi baru tersebut keluar dari skema tim ekonomi sebagaimana Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020.
Bahkan, keberadaan tim ini ilegal jika mengacu pada undang-undang yang mengatur pada strategi penyelamatan ekonomi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Omnibus Law pada intinya adalah regulasi dalam rangka melanggengkan eksploitasi sumber daya alam, khususnya tambang batu bara, energi fosil, dan perkebunan, dengan berbagai insentif usaha dan fasilitas dalam rangka untuk menopang ekonomi dan kekuasaan oligarki politik Indonesia saat ini. Mengingat sumber daya alam tambang batu bara, fosil, mineral, dan perkebunan sawit adalah sumber keuangan utama kekuasaan Indonesia saat ini.